Hidup ini tidak mudah. Seringkali banyak persoalan yang datang dan kita tidak mengerti mengapa harus terjadi. Tetapi biarlah kita tetap percaya penuh kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menolong dan memberi pertolongan. Selamat datang kepada setiap jemaat Tuhan. Kita bersyukur dalam ibadah hari ini dapat bersama-sama memuji Tuhan dan mendengar sabdanya. Biarlah di minggu yang akan datang, kita semakin bersemangat beribadah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 150 ayat 6, firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah umum MDC Kadipaten pada Minggu 29 Oktober 2023 pukul 8 pagi di Geraha GKPB MDC Kadipaten Lantai 1. Merupakan tanggung jawab orang tua untuk memperhatikan pertumbuhan rohani anak agar semakin mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah anak Anda untuk mengikuti ibadah Star Kids yang akan dilaksanakan pada Minggu 29 Oktober 2023 secara onsite di Geraha GKPB MDC Kadipaten Lantai 2. Untuk memperingati kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus, GKPB MDC Kadipaten akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal yang akan diadakan pada Minggu 3 Desember 2023. Kami memohon dukungan doa dari semua jemaat Tuhan agar acara ini dapat berjalan dengan baik. Selain doa, bentuk dukungan dalam dana bisa diberikan melalui amplop persembahan khusus dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Demikian rangkaian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Saya percaya oleh karena kekuatan Tuhan, sahabat teman-teman yang lain bisa hadir di tempat ini. Ada amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita, sebab Dia adalah kekuatan bagi setiap kita. Ada amin. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya.
kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, ada amin. Biar bumi bergoncang, langit bergoncang, namun kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Sebab Dia adalah satu-satunya kekuatan kita, ada amin. Kami bersorak-sorak bagi Engkau lebih lagi Tuhan. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Haleluya. Tuhan, Engkau hebat atas setiap kami. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Saya persilahkan untuk duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan. Betapa Dia datang dari surga yang gak kekurangan apapun, tapi Dia datang untuk kita. Mau kotor-kotoran sama kita, mau angkat, mau pulihkan setiap kita. Haleluya, kasih-Nya ajaib.
kali Engkau berfirman, maka semua itu akan jadi atas setiap kami. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami seorang diri, tapi Engkau terus membimbing kami. Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan Engkau tuntunan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Engkau Tuhan yang ada dalam hidup kami, menyertai kami, menguatkan, menolong, menghibur kami. Kami enggak sendirian, sebab Engkau begitu dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan Engkau berbicara Tuhan lewat hamba-Mu. Engkau mengurapi setiap kami, apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu atas setiap kami boleh nyampe Tuhan. Atas setiap kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami mau beri hati kami yang terbaik bagi Engkau. Buat benih firman-Mu Tuhan, biar berakar, tumbuh dan berbuah bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Saya menyapa ada hambanya yang luar biasa hadir. Selamat datang kembali Pak Geri. Seharusnya beliau yang saat ini ada di sini ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita kembali boleh bersekutu di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita ada sampai saat ini itu semua karena kasih sayang, penyertaan dan tuntunan Tuhan, sehingga kita boleh tiba di bulan Oktober dengan tidak terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan. Oleh karena hikmatnya, oleh karena tuntunannya, kita akan dimampukan untuk boleh mengakhiri tahun ini dengan luar biasa dan mengawali tahun depan dengan lebih luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa, tema yang sangat penting sepanjang bulan ini kita dibekali bagaimana Tuhan ternyata mau hidup kita setiap anak-anak Tuhan adalah hidup yang tidak dipenuhi dengan penyesalan, alias happy ending. Siapa di sini pastilah ya, setiap kita, siapa yang suka menonton film akhirnya sad ending? Ada? Pak Geri sukanya yang happy ending atau sad ending Pak? Happy ending ya, hidup. Haleluya. Makanya hidup beliau itu selalu dipenuhi dengan sukacita ya. Begitu juga dengan saya. Saya itu Bapak Ibu, kalau saya mau nonton film, misalnya diajak nonton oleh anak saya itu nonton drakor, saya harus tanya dulu sama anak saya, akhirnya apa dulu ini? Sad ending atau happy ending? Kalau sad ending saya bilang, no, nggak mau mama, nggak mau. Begitu juga setiap kita rata-rata ya, karena kita pasti, setiap kita sangat mengharapkan hidup kita menjadi hidup yang happy ending. Hidup yang tidak diakhiri dengan penyesalan. Oleh karena itu, pada hari ini tema yang sangat penting juga diberikan oleh diberikan kepada saya untuk dibagikan kepada setiap jemaat Tuhan. Bagaimana kita rupanya di dalam menjalani kehidupan supaya hidup kita itu tidak menjadi hidup yang penuh penyesalan atau hidup yang happy ending. Tuhan mau hidup kita itu menjadi hidup yang menjaga hati. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang paling penting dalam hidup saudara yang harus dijaga hari-hari ini? Ada orang yang mengatakan pikiran
yang harus dijaga, yang paling penting. Ada juga yang mengatakan harta. Wah, ini makanya benar-benar mempersiapkan anak cucu generasinya supaya bisa menjaga perusahaan mungkin ya, sehingga harta tetap terjaga. Tapi hari-hari ini ada juga orang yang sangat amat menjaga kesehatannya, sehingga segala hal dilakukan supaya hidupnya selalu sehat. Semuanya itu baik, semuanya itu penting, bukan berarti semuanya itu jelek. Menjaga kesehatan wajib, harus. Menjaga pikiran harus. Menjaga supaya perekonomian keluarga tetap terjaga itu harus. Tetapi ternyata lebih dari semua yang tadi saya sebutkan, hal yang terpenting yang harus dijaga lebih daripada yang lain adalah hati. Ada sepasang suami istri yang baru pindah dari sebuah tempat ke kompleks perumahan yang baru. Suatu pagi ketika sedang sarapan, diceritakan, si istri duduk di dekat jendela rumahnya dengan kaca. Kemudian dengan sambil sarapan dia memandang keluar dan nampak tetangga yang ada di sebelahnya sedang menjemur pakaian. Kemudian sang istri itu langsung memberi komentar kepada suaminya, ngobrol dengan suaminya. Dia beri komentar seperti ini. Wah, itu baju-baju yang dicuci tetangga itu kayaknya kurang bersih, Pak. Tuh, itu kayaknya istrinya itu kurang pinter, atau mungkin sabun deterjennya kurang pas gitu. Kayaknya karena masih kotor katanya. Suaminya hanya menoleh, tetapi diam saja, tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap pagi ketika istrinya duduk sarapan di dekat jendela kaca rumahnya, memandang tetangganya dan melihat tetangganya sedang menjemur pakaian, komentar itu diberikan. Bisa kebayang ya, suaminya mungkin suami yang telinganya itu luar biasa. Dia hanya diam, tidak protes gitu ya. Jadi istri itu langsung protes, wah ini sabunnya kurang bagus, cuciannya ini gimana dan sebagainya. Itu dikomentarin oleh istrinya ketika melihat jemuran tetangganya. Tidak terasa seminggu sudah berlalu. Kemudian tiba-tiba istrinya kembali melakukan aktivitas yang seperti biasa tadi, duduk sarapan di dekat jendela kacanya dan melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Dan tiba-tiba istrinya berkomentar lain. Wah, Pak, ini istrinya ini kayaknya sudah tetangga kita kayaknya sudah pinter, sudah semakin ini canggih dia mencuci. Itu bajunya udah bersih, katanya gitu. Nah ini nih baru bener nih, kata istrinya tersebut. Kemudian sang suami berkomentar seperti ini. Istriku, aku tadi bangun pagi-pagi, katanya. Kemudian aku membersihkan jendela kaca. Ternyata yang kotor itu jendela kaca rumah kita, istriku. Istrinya hanya terdiam. Ternyata dia sudah 1 minggu lebih menjadi komentator. Bukan masalah tetangga yang salah mencuci, tidak pandai dalam mencuci, tetapi yang salah adalah apa? Kaca jendelanya yang kurang bersih. Begitulah dengan kehidupan kita rupanya Bapak Ibu. Apa yang kita lihat pada saat kita menilai, memberi penilaian kepada orang lain, itu sebenarnya seringkali itu tergantung kepada kejernihan hati kita. Jika hati kita bersih, hati kita sehat, maka bersih dan sehat pula pikiran kita. Dan jika pikiran kita sehat, bersih, maka bersih pula perkataan kita. Dan jika perkataan kita bersih, maka tindakan atau perbuatan kita pun akan menjadi tindakan untuk perbuatan yang bersih dan benar. Menjaga hati bukanlah hal yang mudah, tetapi inilah yang Tuhan inginkan
di dalam diri setiap kita. Tuhan sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menyucikan hati kita, memberikan hati yang baru untuk setiap saudara dan saya. Amin. Dan sekarang ada bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu menjaga hati. Kita akan baca bersama-sama di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Saya undang setiap Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Ini adalah yang saya sharingkan adalah Amsal 4 ayat 20 sampai 23 dari terjemahan baru jilid 2. Kita akan membaca bersama-sama Amsal 4 ayat 20 sampai 23. 3, 2, 1. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Melalui firman Tuhan ini dari Amsal 4 ayat 20 sampai 23, Allah memberikan hikmat kepada setiap kita untuk kita menjaga hati. Jadi dari ayat ini kita bisa memahami bahwa menjaga hati bukanlah tugas Allah. Jadi menjaga hati adalah tugas aktif yang Allah berikan untuk setiap saudara dan saya. Jadi jangan kemudian saudara memohon Tuhan jagalah hati saya. Tapi itu adalah tugas setiap kita. Tapi Tuhan akan memampukan kita untuk bisa mampu menjaga hati. Ada berbagai alasan kenapa kita harus menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, seperti yang disampaikan di ayat 23 ini. Setidaknya saya akan men-sharingkan 3 hal. 3 alasan mengapa menjaga hati itu penting untuk setiap saudara dan saya lakukan. Yang pertama, kenapa kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita? Karena dikatakan hati adalah tempat dari pusat kehidupan kita. Pada umumnya orang beranggapan bahwa kepala atau dengan otak itu menjadi pusat dan pengatur dari kegiatan manusia. Tetapi Alkitab menyatakan pada pagi hari ini bahwa rupanya hati adalah pusat kehidupan manusia. Oleh sebabnya Amsal 4 ayat 23 saya bacakan kembali, di situ katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati dalam bahasa Inggris seperti kita pahami itu dituliskan sebagai kata heart atau hati ya. Kemudian dalam bahasa Ibrani leb, dan dalam bahasa Yunani adalah kardia. Kemudian kita banyak mengenalnya sebagai kardio. Hati dikatakan dari terjemahan-terjemahan tersebut itu merupakan tempat di mana orang berperasaan, berpikir, dan berkehendak. Jadi dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa secara alkitabiah dalam hati itu berisi seluruh pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Hati adalah pusat ya, pusat intelek atau pusat berpikir. Itulah sebabnya di dalam Alkitab saudara akan melihat bagaimana orang sadar atau menginsafkan sesuatu itu ada di dalam hatinya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana kita pun atau Alkitab menuliskan bahwa seringkali kita berdoa di dalam hati. Kemudian kita merenungkan pun di dalam
hati. Menyimpan firman Tuhan pun di dalam hati. Bahkan merancangkan, merencanakan sesuatu pun dikatakan di dalam hati. Bahkan percaya pun Tuhan mau kita bukan hanya percaya di mulut saja, tetapi percaya di dalam hati. Itu sebabnya semua kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi itu menyangkut pikiran. Dan itu ada di dalam hati. Bukan di otak rupanya, di dalam hati. Yang kedua, hati adalah pusat perasaan. Jelas ya, kita sering kali mendengar hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gembira itu berhubungan dengan perasaan. Hati kita mengasihi seseorang, mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian ketika kita khawatir, takut, kadang itu juga dari hati. Dan kemudian hati kita menjadi berkobar-kobar melayani Tuhan. Hati kita mengalami sukacita. Itu ada di dalam hati. Dan semua kegiatan yang tadi saya sebutkan yang menyangkut perasaan itu adalah bersifat emosional, itu ada di dalam hati. Dan yang ketiga, hati juga merupakan pusat kehendak manusia. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu pernah ya melihat penjagaan Presiden Republik Indonesia. Pernah ya Bapak Presiden Jokowi lewat di sini, ya. Kemudian kalau Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana kepemimpinan, bagaimana pengawalan dari Presiden kita, itu amat sangat ketat. Saya teringat ada, bahkan saya suka lihat di TV atau pernah lewat di sini Pak Matius waktu itu ya, dan beberapa ada jemaat ketika Pak Jokowi lewat ingin membagikan kaos. Pak Jokowi orang yang sangat terbuka dengan rakyatnya. Tetapi apakah pas pampresnya membiarkan Pak Matius datang seterbuka itu Pak? Tidak. Wah, Pak Matius nanti akan bersaksi ya. Bagaimana Pak Matius mengalami didorong, jadi tidak mudah untuk Pak Matius itu mampu, pengennya bersalaman, pengennya berselfie, tetapi pas pampres dengan sangat tegas melakukan penjagaan yang ekstra. Sehingga rakyat walaupun ingin dekat, walaupun Pak Jokowi ingin dekat, tetapi tidak semudah itu Ferguson. Kenapa? Penjagaan kepada presiden itu dilakukan secara ketat. Kenapa? Salah satunya adalah presiden itu adalah kepala pemerintahan yang menjadi pusat pemerintahan tertinggi di Republik ini. Bisa kebayang kalau tidak ada penjagaan yang ekstra, apa yang terjadi dengan presiden kita? Kalau presiden meninggal, otomatis bisa mengganggu jalannya pemerintahan di Indonesia ini, bukan? Apalagi kalau Bapak Ibu ini di Indonesia mungkin ketat, di Amerika, presiden Amerika itu jauh lebih ketat lagi penjagaannya. Bapak Ibu tidak bisa mendekati semudah kita bisa menjangkau melihat Pak Jokowi. Tetapi dari radius berapa saja kita sudah dicegal ya, jangan mendekat seperti itu. Kenapa? Karena mereka adalah pusat pemerintahan dari sebuah negara. Ketika pusat pemerintahan ini tidak terjaga dengan baik, itu bisa mengganggu jalannya pemerintahan yang ada. Dan rupanya sama seperti ketatnya penjagaan keamanan pemimpin negara, pemimpin dunia. Tuhan pun mau kita pun menjaga hati kita dengan ketat. Itu pula yang ditegaskan di Amsal 4 ayat 23 tadi. Jagalah hatimu, dikatakan dengan apa? Segala kewaspadaan. Jadi bukan dengan biasa-biasa saja kita menjaga hati. Kita tidak bisa menganggap remeh penjagaan hati kita.
Tetapi Alkitab sungguh mengatakan jagalah hati kita itu dengan segala kewaspadaan. Karena hati adalah pusat dari kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya di dalam terjemahan ESV Amsal 4 ayat 23 itu dikatakan keep your heart with all vigilance. Jagalah hatimu dengan segala kesungguhan dan kewaspadaan. Bukan hanya dengan kewaspadaan, tetapi Tuhan mau ketika saudara dan saya menjaga hati itu adalah dengan sungguh-sungguh. Artinya tidak bermain-main, tidak menganggap bahwa itu adalah hal yang sepele. Tetapi menjaga hati, menyadari bahwa hati kita adalah pusat dari kehidupan kita. Tuhan mau kita menjaga hati kita dengan kesungguhan dan kewaspadaan. Kenapa? Hati kita harus dijaga dengan sungguh dan waspada. Di poin kedua, karena hati akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Sama seperti penjagaan presiden dan pemimpin dunia tadi, kalau tidak dijaga dengan baik dan terjadi hal-hal yang buruk menimpa pemimpin negara, itu akan mempengaruhi keseluruhan kehidupan, jalannya pemerintahan. Maka ketika hati saudara dan saya tidak dijaga, itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Itu bisa kita lihat di ayat 23 di bagian C. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa di situ dikatakan? Dari sanalah terpancar kehidupan. Bagaimana keadaan hati kita atau bagaimana keadaan hidup kita, itu rupanya sangat ditentukan oleh keadaan hati kita. Apabila hati kita bugar, hati kita baik, hati kita gembira, hati kita senang, maka kehidupan kita pun akan menjadi kehidupan yang bugar. Benar atau benar? Kalau kita datang ke gereja saat ini mungkin hatinya sedang gundah gulana, khawatir, itu akan mempengaruhi ketika saudara berjumpa dengan orang. Saya bisa mendeteksi. Saya nggak tahu, saya bisa melihat kalau ada orang yang hatinya lagi nggak benar, kelihatan ketika saya salam, kelihatan di situ. Dan saudara pun seperti itu. Kalau hati lagi gundah gulana, ketemu orang kayaknya senyumnya tidak lepas, kayaknya senyum, tapi hatinya penuh luka, senyumnya beda. Jadi, nah kelihatan di sini kan, mana yang senyum? Kelihatan dari sini nih, mana yang hatinya sedang baik-baik saja atau ada yang sedang mengalami gundah gulana. Ya, Ibu Yani senyumnya luar biasa. Karena apa? Rupanya memang keadaan hidup kita itu salah satunya ditentukan oleh keadaan hati kita. Oleh karena itu, benar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Ya, dikatakan ya di ayat 21 di situ dituliskan sebab dari dalam. Ya, sebab dari dalam mana? Dari hati orang. Ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul, ya, baru di situ dikatakan timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Jadi dari dalam, dari hati itu bisa mempengaruhi pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Bukankah kita melihat hari-hari ini di televisi banyak sekali tindakan pembunuhan, kebodohan manusia yang kadang tidak habis di akal.
bisa membunuh ibunya, bisa membunuh ayahnya, bisa membunuh anaknya. Dan itu dipengaruhi dari hatinya. Karena hatinya sudah benci, menyimpan akar pahit. Pada akhirnya apa? Dia melakukan tindakan-tindakan bodoh. Jadi itu mempengaruhi seluruh kehidupannya. Pertama mikir dari hati benci, simpan benci, akhirnya masuk ke dalam pikiran mengembangkan kebencian itu. Baru kemudian dari pikiran itu berbuahkan tindakan. Itulah sebabnya dikatakan di sini ya, seperti yang disampaikan oleh Frank Outlaw. Ya. Dalam bahasa Indonesianya seorang Frank, dia menuliskan seperti ini. Jagalah pikiran-pikiran Anda, karena mereka akan menjadi kata-kata Anda. Jagalah kata-kata Anda, karena mereka akan menjadi tindakan-tindakan Anda. Jagalah tindakan-tindakan Anda, karena mereka akan menjadi kebiasaan-kebiasaan Anda. Jagalah kebiasaan-kebiasaan Anda, karena mereka akan menjadi karakter Anda. Dan pada akhirnya dikatakan, jagalah karakter Anda, karena hal itu akan menjadi masa depan Anda. Karena hati merupakan pusat pikiran, perasaan, dan kehendak, maka seperti yang disampaikan oleh Frank, maka kita harus menjaga hati kita. Karena rupanya yang paling penting nih, masa depan kita ditentukan oleh hati kita. Dari hati menjadi kata-kata, dari kata-kata menjadi tindakan, dari tindakan menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan apa? Menjadi karakter. Dan dari karakter itulah muncul masa depan. Ketika karakter saudara dan saya itu tidak baik, maka masa depan suram sudah di depan mata. Maka kita pernah mendengar ya, beberapa orang, dia kayaknya hebat, dia cerdas, dia pintar. Orang suka menyatakan seperti ini. Untuk orang hebat, orang pintar, itu gampang untuk bisa mencapai suatu tujuan. Tetapi rupanya yang membuat seseorang bertahan di dalam suatu posisi itu adalah karakternya. Maka bagi anak-anak muda, jangan kejar kecerdasanmu saja. Jangan hanya mengejar prestasimu saja. Tetapi bangun karaktermu yang benar di hadapan Tuhan. Karena karakter itulah yang akan membuatmu bertahan. Karena karakter yang baik di dalam Kristus itulah yang akan menjadi jaminan masa depanmu di dalam Tuhan. Orang suka salah, makanya kita sebagai orang tua, hai orang tua, saya juga orang tua. Saya diingatkan untuk kita enggak menuntut saja anak kita itu pintar, cerdas. Tapi pagi hari ini memahami bahwa karakter yang diawali dari hati itu menjadi jaminan masa depan bagi kita, anak-anak kita. Ajarkanlah, bentuklah karakter anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hanya kita bangga anak kita pintar, cerdas, tapi kita mengabaikan hal-hal rohani dalam diri mereka. Kita menuntut anak-anak kita pintar, cerdas, ngelesin, memberi les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya.
tetapi mengabaikan keadaan hati mereka, mengabaikan bagaimana kita harus membuat karakter anak kita menjadi karakter yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, mengajak beribadah, membuat mezbah keluarga, menuntut mereka untuk mereka datang kepada Tuhan. Mereka mungkin bisa mencapai, tetapi susah mereka untuk bertahan. Oleh karena itu, mari sebagai orang tua dan engkau anak-anak muda, mulai pelajari, mulai bagaimana membangun karakter, menjaga hatimu menjadi hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dengan karakter yang baik, dengan hati yang baik, maka masa depanmu adalah masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, daripada kita memenuhi hati kita dengan pikiran-pikiran yang negatif, yang akan membuat masa depan kita menjadi negatif, melalui firman Tuhan ini kita diajar untuk mengisi hati kita itu dengan kebenaran firman. Sehingga kebenaran firman itulah yang mampu membangkitkan iman dan pengharapan kita, sehingga masa depan yang indah akan menjadi bagian saudara dan saya. Bukankah hal itu juga yang terjadi dalam diri generasi pertama umat Israel? Bapak Ibu, generasi pertama umat Israel ketika mereka di bawah Tuhan dalam kepemimpinan Nabi Musa, mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka melihat bagaimana Tuhan, tangan Tuhan yang kuat itu menolong, menuntun, menyertai. Ketika mereka keluar bahkan dalam dikejaran bangsa Mesir, ketika berjumpa dengan Laut Teberau, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan menolong yang tidak mungkin menjadi mungkin. Laut Teberau bisa terbelah menjadi dua, mereka bisa melewatinya dan mereka bisa terbebas dari penjajahan bangsa Mesir. Kemudian mereka boleh mengalami selama dalam perjalanan di padang gurun, mereka bisa mengalami pertolongan Tuhan. Tiang awan, tiang api disediakan untuk mereka. Makanan disediakan oleh mereka melalui mana yang turun setiap hari, melalui burung puyuh yang turun juga. Bagaimana mereka melihat mujizat pertolongan, pemeliharaan Tuhan pun terjadi dalam diri mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka tidak menjaga hati mereka. Seharusnya ketika mereka mengalami pertolongan Tuhan, harusnya banyak ucapan syukur, bukan yang keluar dari mulut mereka, pujian kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka justru sebaliknya, mereka banyak kali apa? Bersungut-sungut. Mereka banyak kali apa? Marah-marah. Bahkan puncaknya ketika akan memasuki tanah Kanaan. Ini sudah di depan mata nih, masa depan Tuhan janjikan sudah di depan mata. Kemudian Musa mengutus 12 pengintai. 10 pengintai mengatakan hal-hal yang membuat mereka gentar takut. 2 pengintai Joshua dan Kaleb mengatakan hal-hal yang positif tidak didengar. Mereka justru apa? Tidak menjaga hati mereka, mereka justru marah-marah kepada Musa. Mereka berkeluh kesah, mereka bahkan menghujat Musa dan juga Joshua dan Kaleb. Dan mereka kemudian bersungut-sungut, untuk apa kami dibawa ke tempat ini, lebih baik kami mati di padang gurun. Padahal masa depan sudah di depan mereka. Apa yang Tuhan janjikan sudah di depan mereka. Tetapi mereka tidak mampu menjaga hati. Dan akhirnya apa? Tuhan murka. Dan Tuhan berfirman pada saat itu juga, bahwa generasi itu tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Hanya siapa yang bisa masuk? Joshua dan Kaleb. Kenapa? Karena Joshua dan Kaleb mampu menjaga hati mereka. Dalam kesulitan mereka, Joshua dan Kaleb tidak mengeluarkan kata-kata yang menghujat Tuhan. Kata-kata yang negatif tidak keluar dari diri mereka, dari mulut mereka. Karena hati mereka terpaut kepada Tuhan. Sehingga apa? Rencana Tuhan tergenapi dalam diri Joshua dan Kaleb. Bukankah itu yang ingin saudara dan saya alami?
Tuhan sudah menjanjikan banyak hal dalam diri saudara dan saya dalam kebenaran firman-Nya. Tetapi kalau kita tidak menjaga hati kita, jangan harap kita bisa menerima janji Tuhan tersebut di dalam diri kita. Kuncinya adalah apa? Menjaga hati. Yang selanjutnya, mengapa kita harus menjaga hati kita? Selain karena hati adalah pusat kehidupan dan dalam hati akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Rupanya, mengapa kita harus menjaga hati? Karena hati merupakan sasaran utama dari lawan kita. Di dalam kehidupan kita, kita tidak terlepas dari lawan, yaitu iblis. Jadi lawan kita iblis di dalam menjaga hati. Bukan suami Anda, bukan istri Anda, bukan anak Anda, bukan orang tua Anda, bukan yang di sebelah kanan, kiri, depan, belakang Anda. Jadi karena mengingat bagaimana iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita, siap menyeret kita untuk tidak mengalami rancangan Tuhan, kita harus benar-benar menjaga hati kita. Iblis dengan segala tipu dayanya akan berusaha menguasai hati kita. Contohnya dengan menabur hal-hal yang negatif. Seperti yang disampaikan di Markus 7 ayat 21 tadi, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu apa? Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dan semua hal itu tujuannya adalah apa? Bisa apa? Menajiskan orang. Itu tujuan iblis. Iblis mau kita itu, hidup kita itu cemar. Oleh karena itu gak susah-susah cara iblis bekerja. Iblis tidak menyerang kita dengan langsung hal besar rupanya, tapi dari menaburkan yang kecil-kecil nih. Cara kerja iblis. Karena apa? Iblis itu cerdas, saudara, pintar. Makanya seringkali kita manusia tertipu. Sepertinya biasa-biasa saja. Gak apa-apa ngomong sedikit, atau apa, gak kesel sedikit gak apa-apa. Tapi dari yang sedikit itu, kalau kita tidak menangkisnya, kita tidak menjaga, kita tidak membuangnya, itu bisa mencemarkan seluruh kehidupan kita. Seperti yang dilakukan orang, ya, ada seorang bernama Patrick. Dia adalah direktur komunikasi dari Gedung Putih dan komentator media massa. Dia menyampaikan seperti ini, bagaimana menjaga hati. Sama seperti orang menjaga kesehatannya, katanya, dengan menjaga makanan yang akan dikonsumsi, maka makanan yang masuk ke dalam pikiran kita juga harus dijaga seketat mungkin. Mungkin ada di sini Bapak Ibu Saudara yang sedang diet, sedang mulai memilih-milih makanan karena menyadari kalau sembarang makan bisa berakibat dengan kesehatannya. Ada? Kalau ada, nah itu seketat saudara menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita supaya tidak berdampak menjadi sakit. Itu juga yang harus kita lakukan. Kita juga harus ketat di dalam menjaga apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi rupanya apa yang kita boleh mendengar, ya wajar ya, kita punya telinga mendengar. Tetapi Tuhan mau kita lebih lagi mensortir apa yang kita dengar. Jangan sampai langsung masuk semua di dalam hati. Contoh, orang boleh marah, boleh mencaci kita, betul. Orang bisa berpikir salah kepada kita, tetapi Tuhan mau
Nggak semua apa yang orang ucapkan tentang kita itu kita simpan di dalam hati. Karena apa? Bisa cemar hidup kita. Mungkin pertama kita dengar, tapi kalau kita renungkan di dalam hati, kita bisa menjadi apa? Dendam, bisa menjadi marah, dan membuat kita nggak bisa berdoa. Suami istri, boleh saja kita kadang-kadang emosi, tapi jangan sampai kemudian terlalu simpan di hati, direnungkan siang dan malam. Yang direnungkan siang dan malam itu firman Tuhan, bukan perkataan negatif orang. Saya belajar dari suami saya. Saya jujur orangnya juga bukan tipikal yang cuek. Saya orangnya bisa dikatakan bahasanya sekarang baper. Jadi dulu saya itu kalau saya mendengar ada orang membicarakan saya, kan suka sampai itu, saya suka terganggu. Oh ya, jadi bisa itu Bapak Ibu, saya itu jadi kepikiran, jadi mood, jadi nggak ada sejahtera di hati. Padahal saya baru dengar apa kata orang. Orang mengatakan kata si dia, ibu. Tapi saya langsung simpan di hati, membenarkan, padahal belum tentu benar. Dan pada akhirnya saya menyadari, saya bersyukur punya suami yang ternyata benar ya, suami istri saling melengkapi. Suami saya itu flekmatik, orangnya cuek. Jadi kalau ngobrol dengan suami, kalau nggak pak udah harus fokus gitu ya, karena cuek. Tapi bersyukur beliau suka mengingatkan saya, mah gak semua disimpan. Dan rupanya benar. Kalau itu tidak baik untuk kesehatanmu, mama ngapain disimpan? Biar aja, doakan saja. Belum tentu itu benar, bisa saja salah. Dan sejak saat itu saya minta pertolongan Roh Kudus, Tuhan jagai hati saya. Karena ketika saya semua perkataan apa kata orang itu saya simpan dalam hati, itu yang rugi saya sendiri rupanya. Jadi ketika berjumpa dengan orang yang katanya ngomongin saya, jadi nggak damai sejahtera, berjumpa dengan orang yang jadi nggak enak dan nggak nyaman. Sejak saat itu saya belajar untuk boleh saya mendengar, tapi tidak semua saya simpan di hati. Karena itu adalah tipu daya iblis untuk menghancurkan saya. Ada satu kisah menarik dari seorang bernama Nikita Khrushchev. Dia adalah seorang perdana menteri atau pemimpin Rusia di tahun 1990-an. Dia menceritakan ada seorang satpam yang bekerja di penggergajian kayu. Dia memiliki teman yang merupakan salah satu pekerja di gudang tersebut, bernama Petrovic katanya. Suatu hari si Petrovic temannya ini, si pekerja ini lewat di depan pos penjagaan dia dengan apa? Membawa gerobak berisi kertas, ditaruh di atas gerobak. Kemudian si satpam ini, security ini langsung bertanya, "Hei, kau bawa apa itu?" Nah, gitu kan? Enggak bawa apa-apa, ini serbukan gergaji kayu katanya gitu. Kau pikir aku orang bodoh? Kau mau membodohin aku ya? Ayo, apa yang kau bawa itu di atas gerobak? Tidak, ini hanya serbuk kayu. Jadi nggak percaya saya, akhirnya dibongkar. Dan ternyata benar, itu adalah serbuk kayu. Oh ya sudah, lewatlah kau, katanya gitu. Boleh lewat. Dan itu dilakukan oleh Petrovic, temannya si satpam itu, setiap hari sampai 1 minggu. Karena si Petrovic itu adalah temannya, akhirnya si satpam itu bertanya lah, "Petrovic, sebenarnya apa sih yang kau lakukan dengan serbuk kayu itu? Kenapa kamu setiap minggu itu membawa serbuk kayu itu di atas gerobak? Ada apa? Kenapa?" Yola ngomong, kan kita teman, memang mereka berdua teman. Dan tahu apa jawaban si Petrovic tadi? Jangan bilang-bilang ya, katanya gitu. Kenapa? Aku tiap hari selama seminggu ini
Aku selundupkan gerobak. Paham gak maksud saya? Aku menyelundupkan gerobak dari perusahaan ini dan aku simpan di rumah dan aku akan jual gerobak ini. Paham gak maksud saya? Paham tidak? Jadi yang diselundupkan oleh Petrovic itu bukan serbuk kayu, tetapi yang diselundupkan itu adalah gerobak. Si satpam itu dia hanya melihat yang kecil. Dia pikir yang diselundupkan itu yang kecil itu serbuk kayu. Rupanya yang diselundupkan itu adalah gerobak yang besar di depan mata tapi tidak terlihat. Begitu juga dengan kita. Kita seringkali mengabaikan hal-hal yang kecil masuk dalam pikiran kita sehingga kita nggak menyadari bahwa rupanya iblis menabur yang kecil-kecil kemudian pada akhirnya mencemarkan semuanya itu. Jadi seringkali kita sama seperti satpam tadi. Kita seperti satpam tadi itu. Jadi hanya melihatnya kayaknya kecil. Wajar lah marah sedikit. Wajar lah gitu. Iri sedikit. Tapi kita lupa bahwa iri sedikit, marah sedikit, kalau kita membiarkan itu bisa membahayakan diri kita dan menjadi hal yang besar dan merusak masa depan kita. Dari sini kita semakin belajar cara kerja iblis. Oleh karena itu hati-hati. Dan sekarang terakhir, bagaimana caranya agar kita menjaga hati kita agar tetap baik, agar tetap berkenan di hadapan Tuhan, agar tetap memancarkan kehidupan yang positif bagi orang lain. Ada 3 yang akan saya bagikan. Yang pertama, kita membawa hati kita kepada Tuhan pada pagi hari ini melalui doa. Karena Tuhanlah yang menguji hati. Orang hanya melihat apa yang di luar kita. Orang gak mampu melihat apa dalam diri kita, hati kita. Tapi Tuhan melihat. Oleh karena itu kita harus membawa hati kita kepada Tuhan. Mengakui di hadapan Tuhan. Sungguh membiarkan Tuhan sendiri yang mengoreksi hati kita. Karena Dia yang mampu memulihkan hati kita. Yang kedua, kita terus belajar kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mampu mendeteksi apa yang ada dalam diri kita. Karena itu bacalah firman Tuhan setiap hari. Firman itulah yang mampu mendeteksi hati kita. Apakah hati kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak pada hari ini, pada saat ini. Yang ketiga, miliki kemauan dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan. Kalau tidak ada kemauan dan kesiapsediaan, mustahil hati kita menjadi hati yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah mengoreksi, miliki kesiapsediaan untuk kita, ya Tuhan, aku mau dibentuk, aku mau diubahkan, karena aku mau hidupku memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saat ini engkau mampu memoles apa yang di luar supaya nampak baik di mata orang. Tapi sadari bahwa ada satu pribadi yang mampu melihat yang terdalam sekalipun di dalam hatimu. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Sadari dan pahami bahwa Tuhan, manusia mungkin boleh melihat yang di luar, tapi Tuhan mau melihat yang ada dalam hati. Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang hatinya tulus di hadapan Tuhan. Tuhan hanya berkenan kepada orang yang hatinya benar di mata Dia. Minta Roh Kudus saat ini menyelidiki hati kita. Adakah sesuatu di dalam hati kita
yang najis di hadapan Tuhan. Apapun itu, minta Tuhan menyelidiki. Adakah akar pahit? Adakah amarah? Adakah iri hati di dalam diri saudara dan saya? Adakah kesombongan yang masih menjadi tuan di dalam hati kita saat ini? Minta Tuhan menyelidiki. Kerinduanmu adalah memberikan masa depan yang cerah bagi jemaatmu, Tuhan, di dalam nama Yesus. Kerinduanmu adalah mereka boleh mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, mampukan setiap mereka untuk menjaga hati mereka tetap kudus, suci, berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau tidak pernah memandang hina sedikit pun setiap kami yang mengakui setiap dosa-dosa pelanggaran kami. Tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau mampu Tuhan menghapuskan setiap dosa kesalahan kami dan memberikan hati yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu sajalah kami boleh semakin dilayakkan oleh Engkau. Hamba-Mu berhenti berbicara pada pagi hari ini, tapi kiranya Roh Kudus yang diam di dalam diri setiap umat-Mu, Engkau sendiri yang terus berbicara, mengingatkan, mendeteksi sekiranya hati mereka melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bekerjalah terus di dalam diri setiap kami umat-Mu, dan biarlah penuh masa depan, penuh harapan Tuhan berikan dan sediakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Engkau besar di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Terima kasih seluruh rangkaian ibadah Tuhan telah tolong. Terima kasih untuk setiap persembahan pujian sembah dari umat-Mu, Engkau layak terima pujian itu. Terima kasih untuk pelayanan firman yang Tuhan telah berkati. Hamba-hamba Tuhan melayani pagi ini diberkati oleh Tuhan. Setiap jemaat Tuhan dengan pujian penyembahan mereka dengan segenap hati memuliakan Tuhan. Kami yakin Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang membawa dan membimbing mereka hidup berkemenangan. Setiap persembahan-persembahan yang mereka beri, baik persembahan persepuluhan, mengembalikan milik Tuhan, menyadari bahwa itu bagian disiplin rohani, persembahan bagi Tuhan. Kami yakin Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan umum maupun persembahan khusus, mengembalikan semua apa yang menjadi usaha upaya mereka, pengorbanan mereka. Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi, kiranya membuka tingkap-tingkap di langit dan memberkati usaha jemaat. Usaha apapun yang digeluti oleh mereka, besar kecil, semua sama di mata Tuhan. Mereka memerlukan Engkau. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami tahu hidup ini sulit, tapi kami punya Tuhan yang besar, mampu melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan, doakan. Kami punya Tuhan yang besar, mampu menerobos hal-hal yang biasa menjadi luar biasa. Amen. Di dalam nama Yesus. Jemaat-Mu tidak sendirian berupaya mencari nafkah hari-hari ini. Tuhan sendiri yang menyuruh kami bekerja. Kami yakin Tuhan akan menjadikan itu ladang pelayanan di mana Tuhan dimuliakan di sana dengan segala berkat-berkat Allah. Asalkan bawa jemaat Tuhan jangan jauh dari-Mu Tuhan. Terus dekat dengan Engkau Tuhan. Jemaat di tempat ini memilih untuk tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Jauh dari Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk prosesi pernikahan yang Tuhan telah berkati melalui pelayanan gereja ini terhadap saudara Enos dan Felicia Aurora. Kami yakin Tuhan berkati mereka. Tuhan sertai keluarga juga yang datang jauh dari Sulawesi, diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan. Selama mereka di tempat ini, beri karunia menikmati kesehatan Engkau beri di dalam nama Yesus.
Setiap jemaat Tuhan akan pulang ke tempat mereka masing-masing dengan segala pergumulan. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Pak Geri dan Jose juga di tempat ini. Kami yakin Tuhan memberkati mereka. Sebabnya kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Lihat Tuhanmu besar. Kiranya Tuhan mengasihani kita dan memberi berkat. Kiranya Dia menyinari kita dengan wajahnya setiap hari. Sehingga kita memperoleh kemenangan dan berkenaannya kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan yang besar sejati dari Roh Kudus menyertai engkau, melindungi engkau, dan membawa engkau dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan dan penucapan syukur sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.